بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Nas di Al-Faizna Channel dalam pelajaran tematik tema 2 pembelajaran 3 pada subtema 3. Sebelum kita mulai belajar kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Kita akan belajar pada kali ini tentang mengoreksi kesalahan kalimat efektif dan kosakata baku sebuah teks. Yang kedua, menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Persatuan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan persatuan, kita dapat menjalankan kehidupan dengan damai. Salah satu contoh perilaku yang mencerminkan sikap persatuan adalah melakukan piket kelas. Dalam kegiatan tersebut, tercermin sikap persatuan karena bersama-sama membersihkan kelas, sehingga kelas cepat bersih dan pekerjaan pun akan terasa lebih ringan. Bagaimana dengan bentuk persatuan dalam meraih kemerdekaan Indonesia? Coba ingat kembali tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Tentu kalian masih ingat berapa tahun Indonesia dijajah oleh bangsa Portugis, kemudian bangsa Belanda, kemudian bangsa Jepang. Hampir kurang lebih 350 tahun bangsa Indonesia dijajah. Ada yang kerja paksa Rodi, ada yang kerja paksa Romusa, dan banyak lagi penindasan, penyiksaan yang diterima oleh bangsa Indonesia pada saat dijajah. Nah, dari peristiwa tersebut, kira-kira pendapat kalian itu apa? Tentang penjajahan, tentang penindasan, tentang kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia, atau dari manusia kepada hewan, atau dari manusia kepada tumbuhan, dan banyak lagi. Silakan pendapat kalian menurut apa yang kalian ketahui dan sesuai dengan hati nurani. Selanjutnya, kita akan belajar mengoreksi kesalahan kalimat efektif dan kosakata baku sebuah teks. Setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, berita proklamasi disiarkan melalui siaran radio. Seluruh rakyat Indonesia menyambut gembira tentang berita tersebut. Berita tentang kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh yang berjuang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi yang telah meluas di Jakarta segera disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Bacalah teks berikut ini tentang salah satu media yang digunakan dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perhatikan dengan baik.
anak-anak sekalian sudah dibaca dengan baik? Kalau sudah dibaca, tentu kalian akan mengerti. Kemudian temukan informasi penting dalam setiap paragraf teks tersebut. Kemudian diisi sesuai dengan tabel di bawah ini dengan menggunakan pola atau konsep adik simbat. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita belajar menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Di awal pembelajaran, kalian telah mempelajari bahwa sikap persatuan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap persatuan juga amat penting dilakukan dalam memelihara dan melestarikan lingkungan. Seluruh lapisan masyarakat harus bersatu agar kelestarian lingkungan dapat terpelihara. Hewan dan tumbuhan merupakan bagian dari lingkungan. Hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun ada pula manusia yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Kegiatan pemanfaatan tersebut seringkali tidak memperhatikan kelestarian populasinya sehingga mengarah pada ketidakseimbangan lingkungan, bahkan kepunahan. Contohnya adalah yang terjadi terhadap harimau Sumatera. Hewan tersebut seringkali dijadikan sasaran perburuan untuk diambil kulitnya atau diawetkan untuk dijadikan hiasan rumah. Melihat hal tersebut, pemerintah telah melakukan usaha pencegahan dengan mengeluarkan undang-undang yang melarang perburuan hewan dan tumbuhan langka. Namun, banyak masyarakat yang belum mengerti tentang jenis hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Ada banyak kasus masyarakat di pedalaman hutan memburu hewan langka hanya untuk dikonsumsi. Selain membuat undang-undang tentang perlindungan hewan dan tumbuhan, pemerintah juga berupaya melalui kawasan konservasi atau kawasan yang diperuntukkan untuk pelestarian hewan dan atau tumbuhan langka. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa kawasan konservasi dibedakan menjadi dua, yaitu kawasan konservasi in situ dan kawasan konservasi ex situ. Coba ingat kembali perbedaannya. Apa itu konservasi in situ dan apa itu konservasi ex situ? Mari sama-sama kita lihat daftar beberapa hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Hewan yang dilindungi di Indonesia ada anoa, daerah persebaran Sulawesi. Kemudian kakatua jambul kuning, daerah persebarannya di Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan Bali. Kemudian ada owa Jawa, daerah persebarannya Jawa Barat. Ada juga hewan kukang, daerah persebarannya Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Berikutnya hewan air, ada penyu hijau, daerah persebarannya sepanjang pesisir pantai di Indonesia. Kemudian ada rusa bawean, daerah persebarannya Pulau Bawean dan Jawa Timur. Itu hewan yang dilindungi di Indonesia. Kemudian tumbuhan yang dilindungi di Indonesia
ada tumbuhan ulin. Daerah persebarannya adalah Sumatera dan Kalimantan. Ada juga pohon damar. Daerah persebarannya Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan Bali. Ada juga pohon tembesu. Daerah persebarannya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Maluku, dan Papua. Kemudian ada pohon bayur. Daerah persebarannya Kepulauan Indonesia. Ada juga pohon jelutung. Daerah persebarannya Sumatera dan Kalimantan. Yang terakhir ada anggrek larat. Daerah persebarannya adalah Pulau Larat, Maluku. Dari informasi yang telah Pak Nas jelaskan tadi, penting bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Salah satunya adalah dengan cara menyebarkan informasi atau pengetahuan dengan membuat poster. Tentu kalian sudah tahu apa sih poster itu? Poster itu adalah sebagai refleksi. Bapak ingin mengajak kalian mengingat kembali tentang bahasan yang telah kita bahas tadi. Yang pertama, mengoreksi kesalahan kalimat efektif dan kosakata baku sebuah teks. Ciri-ciri kalimat efektif dan kosabaku adalah titik-titik-titik. Silakan kalian cari sendiri pada buku paket kalian. Kemudian menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Cara pelestariannya masing-masing hewan berbeda. Silakan kalian cari dan temukan jawabannya di buku paket. Anak-anak sekalian, Pak Nas kira cukup pembelajaran kita pada tema 2 subtema 3 pembelajaran ketiga ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang sudah Pak Nas jelaskan tadi. Kalau nanti ada yang kurang paham dan kurang mengerti, silakan kalian tanyakan langsung kepada Bapak Ibu guru wali kelas melalui media e-learning yang kalian miliki melalui akun masing-masing. Sebelum ditutup, mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.